Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, ini ya Elite Club itu luar biasa. Elite Club itu pilihan, ya. Elite Club itu adalah Kopassus. Kopassus sama kalau sama TNI biasa, beda nggak? Latihan Kopassus itu, saya bocorin ya, itu tidurnya di atas pohon selama 2 tahun. Jadi bukan tidur di rumah, di pohon. Bukan 2 minggu, tapi 2 tahun. Ada yang setahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung programnya. Dan makanya baretnya warna merah. Dan itu berbeda sama TNI biasa. Dan mereka itu ahli dalam segala hal. Nyelam ahli, berenang ahli, kamuflase ahli. Sampai mereka tuh tidak tahu mana semak-semak, mana mereka. Bahkan kita nggak tahu mana orang gila betulan sama mereka. Sampai mereka tuh pinter menyamar. Dan mereka orang banyak nggak tahu kalau dia tuh tentara. Dan tiba-tiba dia sudah di markasnya musuh. Itulah Kopassus. Dan Kopassus itu latihannya berat. Dan paling disiplin di antara tentara yang lain. Nah, Elite Club itu adalah Kopassusnya TH Network yang disampaikan oleh MC kita tadi. Tepuk tangan untuk MC kita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Anda paham nggak? Kenapa banyak orang stroke? Karena kurang olahraga. Karena darah tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Karena kurang gerak. Betul nggak? Salah satu tempat olahraga teringan adalah tepuk tangan yang keras. Karena tepuk tangan yang keras itu memompa jantung menjadi lebih sehat. Lah tepuk tangan aja Anda kayak artis, gimana Anda mau sehat? Tepuk tangan yang sehat itu kencang-kencang, bukan kayak tepuk tangan artis. Anda pun tak tampak seperti artis kalau seperti itu. Tapi kalau Anda kencang-kencang, Anda lebih sehat. Setuju? Coba tepuk tangan yang keras. Nah, seperti itu. Siap? Datang ke ruangan ini bukan hanya dapat ilmu, tapi harus sehat. Betul nggak? Datang ke ruangan ini bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat wawasan. Datang ke ruangan ini bukan hanya dapat wawasan, tapi harus dapat strategi mendapatkan uang yang banyak. Siap? Siap? Dan saya di sini bukan mengajarkan Anda bagaimana dapat duit 100 juta, 200 juta pertama, bukan. Tapi saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana Anda dapat duit 1,5 juta per hari sambil tidur. Mau? Selama ini kita buka pintu kerja baru dapat duit. Nah, bagaimana caranya? Kita tidur pun dibayar. Itu yang saya akan sampaikan kepada Anda. Siapa yang mau dalam ruangan ini? Mau semua? Sambil tidur dapat duit. Tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Sadir Ahmad. Saya berasal dari Bangka Belitung, sekarang berdomisili di Kerinci. Ya, dan selamat kepada Bu Sulastri yang sudah dinobatkan sebagai Elite Club. Anda tahu Elite Club tadi syaratnya? Yang pertama harus member dulu. Yang kedua harus ROB. ROB. Coba Anda lihat, ini kualifikasi menjadi Elite Club. Yang pertama terdaftar sebagai member TH Network. Yang kedua sudah belanja ROB. Siapa yang udah ROB? 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah ROB? Sudah? Coba angkat tangan lagi tinggi-tinggi. Siapa yang udah ROB? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus sudah RO. Tapi ini bukan ROB dari upline. Jadi kalau upline Anda yang ROB kan Anda tidak qualified. Harus dari pribadi. Pak, tapi sudah terlanjur di ROB kan upline. Anda sudah ROB kan siapa dolen Anda juga boleh. Anda sudah di ROB kan sama upline. Tapi berarti Anda harus ROB kan dolen Anda. Berarti Anda sudah pernah berjuang sendirian. Paham? Nah, terus
Melakukan new app pribadi total 10 new apps atau 10 orang gabung selama 3 bulan berturut-turut. Bu Selasri, new app-nya atau membernya sudah berapa? Berapa? Total semuanya yang Ibu kerjakan sendiri berapa? 60. Sudah 60. Tepuk tangan. Yang joinan sendiri, yang bukan ada sayanya, sudah 60. Bu Selasri di Palembang tanpa saya. Ya, Anda malu nggak yang dekat sama saya tapi nggak bisa new app? Tepuk tangan sekali lagi untuk New Elite Club. Sendirian new apps-nya sudah 60. Orang yang sudah dimemberkan 60. Nah, terus selama 3 bulan berturut-turut, berarti bulan ini 3, bulan depan 3, bulan depannya lagi 4. Totalnya di situ boleh 55 boleh, 46 boleh, 37 boleh, bebas. Asal jangan 19. Saya tidak yakin kalau itu punya sendiri. Karena secara logika pasti kita mau pairing kan. Berarti itu 7-nya pasti ada, 9-nya pasti ada bantuan upline. Tapi saya maunya pribadi. Memang betul-betul, Pak, aku udah joinkan orang. Ini 1. Bu Eni, aku udah joinkan orang. 2. Memang tanpa Bu Eni di sebelahnya. Tanpa Bu Dini di sebelahnya. Kalau di sebelahnya ada mereka, itu udah murni. Dan saya tolak. Harus presentasi sendiri. Bisa dimengerti? Siapa yang siap? Oke, siap semua? Siap. Nah, yang berikutnya good promotor. Lah, good promotor ini apa, Pak? Ini bukan motor ya. Jangan diambil ujungnya. Jangan promotor, berarti motor yang pro. Bukan. Promotor ini promo. Tor ini berarti orangnya pandai mempromosikan. Siapa yang nelpon downline-nya itu pakai maksa. Siapa? Upline-nya maksa kalau pertemuan. Upline-nya ya maksa terus ya. Siapa upline-nya mau? Saya ya. Wajib. WA-nya ada tengok. Nggak ada saya. Oh ya nggak bisa ya Bu ya. Oh anaknya mau nikah. Anaknya mau nikah. Mau lamaran. Tidak peduli. Barang. Ada gituin downline nggak? Nggak ada kan? Oh nggak bisa ya. Baru bangun tidur. Ya ambil lagi selimutnya. Loh Anda siapa? Anda ini tujuannya sebagai marketing adalah merayu, membujuk, memaksa. Itulah sebagai orang yang setia. Partner sejati itu nggak mau melihat temannya susah, Pak, Bu. Betul nggak? Kita kalau dimanja-manja, teman kita itu nanti nggak bertumbuh, Pak, Bu. Betul nggak? Coba Ibu ada anak ya. Satu anak dimanja, satu anaknya memang betul-betul ditempa. Mana yang jadi? Dimarahin, diomelin, dia yang jadi. Tapi kalau dimanja-manja timang-timang, rata-rata nggak ada yang jadi, Bu. Kita ini berbisnis atau sosial? Berbisnis. Anda kalau punya karyawan, mau karyawan yang pemalas apa yang rajin? Oh, sudah rajin dia kan? Karena geram nggak kalau nengok yang pemalas? Geram kan? Lah sekarang jadi pertanyaannya, Anda punya mitra, itu diajak kerjasama untuk meningkatkan omset. Tapi mitra Anda yang itu Anda timang-timang jadi pemalas. Loh Anda mau jadi apa? Kapan Anda bisa naik peringkat kalau dolen Anda pemalas, manja, mudah tersinggung, mudah kecil hati. Anda belum jadi Kopassus itu ditempeleng tiap hari. Masa langsung berhenti? Aku ditempeleng komandan terus, udah enak jadi Kopassus. Tapi Kopassus gajinya lebih besar daripada tentara biasa. Paham? Makanya orang yang Elite Club, Bu Dini Elite Club, Bu Eni Elite Club, Bu Sulastri baru Elite Club, Pak Joyo Elite Club. Mereka sudah menikmati hasil. Kalau dibandingkan dengan Anda, bonus mereka lebih besar.
Siap nggak pertemuan itu ngundangnya ngotot? Anda ini mau jadi leader atau mau jadi ibu panti asuhan? Apa? Jawab keras-keras, leader atau mau jadi ibu panti asuhan? Leader. Kalau leader itu ngotot, Pak. Makanya saya kenapa Bu Eli sekarang saya ngotot? Karena saya pengen jadi. Dulu pernah saya gituin. Nggak pernah kan? Ibu mau kemana silahkan. Saya nggak peduli. Yang penting mitra saya ya sudah jaga hubungan saja. Tapi kalau sudah memutuskan untuk sukses, saya wajib tekan. Betul nggak? Itu bentuk kita peduli sama tim kita, itu kita tekan. Makanya kita harus berjiwa makanya ada buku berpikir dan berjiwa besar. Itu buku wajib MLM. Buku wajib. Jadi kita harus betul-betul ngotot. Kalau Anda promotor ini, acara itu geram. Memang betul-betul, Bu, di mana? Cepat lah, ini acara udah mulai. Nah, ini acara Elite Club hari ini dari jam 9 sampai jam setengah 11 baru mulai. Tepuk tangan untuk Anda semua. Dan itu pun duduk di sana. Anda kalau mau jadi Elite Club itu memantaskan diri dulu. Makanya saya nanti menilai Anda layak jadi Elite Club. Itu pemantasan di diri. Ketika acara itu bukan paling sibuk sendiri untuk ngobrol, untuk foto-foto, tapi lebih sibuk apa coach yang harus disiapkan acara ini. Apa yang harus saya bantu. Itu yang harus dilakukan orang Elite Club. Makanya meeting ini, Bu, ini meeting khusus para member. Silakan sambil dimakan, Bu. Memang ini khusus untuk Ibu. Boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh. Itu enaknya Elite Club, ya. Boleh sambil dimakan. Jangan dibagi ke belakang. Memang itu hak Ibu hari ini, ya. Nah, jadi memang ini acara pengantinnya orang yang berjuang, kita hargai. Kita hargai. Bapak Ibu pernah dihargai di pekerjaannya? Di ladang, tiba-tiba bosnya datang. Mari kita sambut Pak Abdul Manap, tukang manen terbaik hari ini. Ada? THN itu dihargai loh. Kerja di lapangan dihargai seperti ini. Mau? Tepuk tangan sekali lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya dapat duit, tapi kita juga dapat penghargaan. Ibu tadi lihat saya pertama kali berjuang di sini pakai motor kan? Ada yang lihat videonya tadi nggak? Atau main handphone? Tadi saya berjuang pertama pakai motor. Utang saya itu 1.020.000.000. Bulanan saya 14 juta per bulan. Ada yang dibayar sampai 20 tahun, Pak. Baru lunas. Tapi alhamdulillah izin Allah dengan melalui di sini utang saya sudah hampir lunas, tinggal 20 juta lebih. Dan mobil tadi, mobil gratis itu ada di bawah. Mau seperti itu? Kalau mau, siap nggak berjuang kayak kami juga? Kalau memang siap, kami siap mentoring, Pak. Kami siap mentoring, Bu. Kalau memang betul-betul mau, tapi sifatnya di mentor itu pasti tidak nyaman. Pasti tidak enak, karena dipaksa. Makanya Elite Club itu, aku mau jadi Elite Club, Coach. Berapa orang bawa besok pertemuan? Kayaknya aku sendiri deh. Elite Club kayak itu memalukan, Bu, Pak. Betul nggak? Elite Club itu bukan begitu bahasanya. 10 coach, minimal 10. Kalau datang tergantung Allah ya. Tapi 10 saya pastikan mereka di sini. Tapi tergantung, entah hujan, entah apa, tiba-tiba mereka kita nggak tahu, entah ada bala apa kita nggak tahu. Tapi 10 tuh saya sudah pastikan. Sampai di sini bukan selfie, bukan foto-foto, bukan nongkrong-nongkrong. Di mana? Di mana sekarang? Datang. Oh ya, udah cepat lah ya, cepat. Begitu. Tadi kalau nggak disuruh pun, nggak semuanya melakukan itu kan? Masih sibuk ngobrol yang nggak jelas. Loh, Anda undang di mana? Sudah di mana? Ini udah jam berapa ini? Siap jadi Elite Club? Ya. Karena Elite Club ini menentukan bonus Anda. Saya kita nggak ada whiteboard.
Target sebagai elite club tadi 10 new app kan? 10 new app. Berarti kalau ada 10 sebelah kiri, ada 10 sebelah kanan Anda, tim Anda, yang masing-masing mengejar elite club. Berarti Anda ada 100 kiri, 100 kanan. Anda sudah hampir eksekutif white topaz. 3 bulan eksekutif white topaz nggak, Bu Slasri? Iya, nggak nyampe bertahun-tahun. Sebentar. Kalau Anda fokusnya ke elite, fokusnya ke sini Bu Dini. Fokusnya ke elite club. Bagaimana caranya elite club? Anda dulu yang jadi elite club. Ngerti nggak kira-kira? Anda mau tim Anda elite club, kitanya dulu, Andanya dulu harus elite club. Ini yang harus difahami. Kita memang betul-betul ngotot kalau pertemuan. Pertemuan hari ini sendiri. Pertemuan besok sendiri. Pertemuan besok lagi sendiri. Rugi besar, Bu. Memang saya lebih menghargai Anda yang walaupun sendiri, saya hargai tetap. Tapi saya sangat menghargai kalau Anda ngundang orang. Karena undangan itu bukan untuk saya, untuk Anda. Ketika mereka termotivasi, mereka jalan. Ketika mereka jalan, Anda dapat omset. Tim Anda yang jalan tadi dapat duit. Simple, bisnis ini network marketing. Network apa artinya? Network apa artinya? Ada yang melongo, nggak ngerti network itu apa. Network apa? Kerja jaringan. Coba sekali lagi saya tanya. Network apa? Keras. Network apa? Kerja jaring. Kerja membangun. Betul nggak? Marketing apa? Pemasaran. Berarti Anda memasarkan bisnis Anda, memasarkan produk Anda menggunakan sistem jaringan. Berarti mulai sekarang, mau ataupun besok, ataupun tahun depan harus tetap bangun jaringan. Lah cara bangun jaringan gimana? Yang pertama prospek one by one, home meeting, dan pertemuan. Pertemuan itu untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan Anda. Ini ada orang baru. Dengan Bapak siapa, Pak? Namanya. Nah, Pak Ustam dari Rantau Alai, Bangko ya? Tepuk tangan dulu. Ini ada yang dari Bangko jauh-jauh. Yang dari Serawangun katanya mau elite club belum datang nih. Itu yang mau disemat elite club. Kira-kira mentornya saya cecer tuh kalau seandainya elite clubnya di saya begitu. Betul nggak? Ya, handphone di silent ya. Jadi kalau kita mau tim kita elite club, tiba-tiba memalukan dari Bangko belum yang udah datang, malah yang dari Sarawak belum datang sampai sekarang. Dan kita enjoy, relax. Oh iya, lambat ya datangnya ya. Nggak apa-apa, kalau bisa tidur dulu. Allahu Akbar. Anda mau jadi elite club, Anda nggak maksa dolen Anda. Yang jadi korban adalah bonus Anda sendiri. Bukan bonus saya. Bonus Anda sendiri. Anda mau naik, bonusnya apa mau turun? Mau naik kalau mau turun? Kalau mau narik, yang paling utama yang Anda harus lakukan, kalau mau naik nih, yang Anda harus lakukan adalah maksa diri sendiri. Maksain apa, Rod? Maksain dolen-dolennya. Di mana? Udah di mana? Cepat lah. Kalau perlu subuhnya dibangunin, udah subuh belum? Kalau bisa cepat mandi, kalau perlu bareng ya sama istri sama suami jangan lama-lama, cepat gitu kan. Biar kok ngotot kali sih, betul nggak? Pak, saya dulu pernah digituin Bu sama mentor saya. Sandi ya, abang udah mau tahu anniversary besok Sandi harus berangkat. Bonus saya itu 38.000, 47.000, 77.000 sebulan. Bonus saya segitu. Berarti kan saya nggak cukup kan duit saya itu. Tapi kata-katanya cuma satu, wajib hadir, bawa 2 leg.
Siapa lagi saya bawa nih? Oh, ada mitra saya di Lubuk Linggau. Tapi saya kan nggak ada kendaraan di situ. Naik pesawat nggak mungkin, naik kapal nggak mungkin, naik travel nggak mungkin lagi. Itu pasti duitnya lebih banyak. Oh, ada akal. Ngeredit motor. Acara tanggal 25, saya ngereditnya tanggal 10. Keluar motor 3 hari kemudian, ada 400.000. Kalau 400.000 bisa PP kan? Motornya, saya bilang sama tim saya, ke Bogor yuk pakai apa? Motor. Kita kan anak touring. Saya bujuk dolen saya begitu. Wah capek kok. Jangan pakai capek. Nanti kalau kita udah sukses, capeknya hilang. Daripada kita banyak pikir, capek seumur hidup. Pikir mana? Iya juga ya coach. Nah gitu kalau bujuk downline. Oh jauh lah. Iya juga ya. Loh kok apa ini mentor macam ini? Betul nggak? Ayo cepat. Kita siap-siap ya, kirim di 200.000 untuk kita bagi 2 bensinnya. Padahal 200.000 itu udah PP. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Bawa motor barulah saya ke Bogor. Sampai Bogor, pulang acara semangat luar biasa. Ada videonya, ada fotonya saya waktu itu. Pakai motor itu kejadiannya. Sama mitra saya di Lubuk Linggau waktu itu. Dari Jambi Pak jemputnya ke Lubuk Linggau, ke Sarlangun, ke Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau pergi ke Lahat, pergi ke Lampung, pergi ke nyebrang. Dan apa yang terjadi, saya ikut acara yang begitu megah. Di situ saya tahu, wah bisnis ini besarnya luar biasa. Ada 10.000 orang di depan mata saya. Akhirnya saya semangat. Pulang dari sana, saya antusias. Terima kasih Pak Mentor. Saya nih, sampai Merak saya kecelakaan. Jeber ditumbur sama kawan di belakang. Berhenti kalau orang kan, aduh kayaknya tidak cocok bisnis ini, kecelakaan. Tanda-tanda dari Tuhan. Kalau saya, wah kecelakaan, besok harus beli mobil. Beda kan cara berpikirnya kan? Waduh kecelakaan pakai motor, oke. Besok pakai mobil. 7 tahun kemudian baru ada mobilnya. Kalau orang 6 bulan langsung berhenti kan? 7 tahun saya tidak berhenti, saya kejar terus. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kesulitan kita hari ini kita anggap itu tidak cocok, betul nggak? Ini kayaknya tidak cocok sama. Padahal itu tuh namanya tantangan dari Allah. Kalau Anda dikasih kemudahan, itu Anda siapa? Mau sukses tapi mau mudah-mudah. Kalau tidak mudah itu berarti Tuhan tidak cocok. Tuhan tidak boleh. Yang kalau untuk sukses itu yang mudah. Berarti kalau susah nih memang tidak cocok saya sama saya. Loh, gimana? Anda tahu Nabi Ismail? Tahu? Ada yang tidak tahu? Nabi Ismail tahu? Jawab. Nabi Ismail tahu? Nabi Ismail tahu. Ibunya tahu siapa? Siti Hajar. Siti Hajar itu kisahnya Nabi Ismail waktu masih bayi, kekeringan air susu. Dan dia haus. Kisahnya sudah tahu. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Berlari mencari air kemana? Ke Sapa, Kemar. Itu jalan lurus apa bukit? Sudah itu berapa kali? Ngapa kok emak Nabi dikerjain Tuhan, Bu? Ujung-ujungnya airnya di kaki Ismail. Ngapa udah dari awal? Lah Anda Nabi bukan, tidak mau diuji, tidak mau dicoba. Anda siapa? Paham? Tepuk tangan. Jadi diuji itu bukan berarti tidak cocok. Andanya yang harus belajar. Makanya kalau pertemuan begini yang dari Bangkok semangat, siapa yang undang, Bu? Yang undang Bapak siapa, Pak? Pak Adul mana? Ketika yang dari Bangkok semangat, siapa yang untung? Pak Adul mana? Ketika ibunya dapat bonus 10 juta, ibu 10 juta, ibu 10 juta, bapak 10 juta dari THR. Yang di atasnya 1 juta. Karena cuma 1 kaki. Iya Pak, di sini bukan siapa yang di atas, tapi siapa yang kerja. Di bawah saya sudah 6 orang yang dapat BMW. Saya baru expander. Terbukti di sini bukan siapa yang di atas, tapi siapa yang kerja. Tapi kalau Pak Manap sama Bu Sadima membangun kaki sebelahnya juga, maka baru dapat 10 juta juga. Makanya disebut good promotor.
Paham arti good promotor? Jadi kalau ada pertemuan itu dia paling gacor. Paling di mana Bu ini? Ayah aku nih kayaknya lagi sakit ketumbe Pak, nggak bisa hadir. Oh ketumbe, mau saya jambak? Oh enggak Pak, ya sudah berangkat. Begitu. Mau gitu, berani gitu. Mati-mati sekalian Bu. Karena kita di sini cari Kopassus. Oh ya sudah, kalau Bu Eni susah diatur, susah dibujuk, sudah Bu Eni, jangan lupa, ingat ya, stroke itu dari makanan. Jadi Ibu minumnya teh, Prinsel, ya, sama Alka itu rutin ya Bu ya. Bulan depan Bu Eni jangan lupa minum produknya, ya. Bulan depan lagi Bu Eni jangan lupa minum produknya. Saya ajak ke pertemuan nggak? Enggak, nyapain badan saya. Biarlah Ibu nih jadi pekosum. Ada 1000 orang kayak Bu Eni, saya dapat duit nggak? Makanya saya tuh pintar memilah mana orang yang mau saya bidik, mana orang yang mau saya jadikan ini. Nggak semuanya saya telepon. Yang rutin tuh nggak semuanya. Karena kalau semuanya habisin waktu saya. Saya lebih baik 1, 2 tersinggung, mati, berhenti, sudah. Tapi kalau udah kesinggung, wah cocok. Karena saya dulu digituin sama mentor saya, makanya saya jadi. Bu Eni ini, saya bilang begini-begini, pokoknya saya nggak mau tahu. Bu Dini, saya nggak mau tahu, pokoknya begini-gini. Bukan nggak mau tahunya karena saya, bukan karena saya egois. Karena memang Anda harus melakukan itu. Betul nggak? Kita ini kan melakukan yang di luar kebiasaan kita, Pak. Tadinya tidurnya telentang, disuruh miring ke kanan tuh payah. Ujung-ujungnya telentang lagi, betul nggak? Tiba-tiba belok ke kiri, jangan ke kiri nanti kena jantung. Disuruh ke kanan, payah. Tapi itu harus dilakukan, betul nggak? Siapa yang udah pernah berhenti merokok? Ada, berhenti merokok. Yang pertama kali berhenti itu susah nggak? Sakau kan? Sakau Pak, hang. Kita tuh mikirnya aneh gitu nah. Ini aduh kok aku jadi kayak orang gila ya. Tapi bisa nggak? Bisa. Karena kita tahu merokok ngapain, kayak duit dibakar, kayak kerjaan kurang kerjaan, terus ngabis-ngabisin uang, terus kayaknya kok disalai, bibirnya disalai tiap hari kan? Orang ikan yang salah ini bibir yang disalai. Ngapain ya dipikir-pikir ya? Kok nyalai bibir? Bener nggak? Saya ini perokok kuat Pak. Terus kok badan saya dibakar tiap hari? Saya mikir sendiri. Akhirnya saya berusaha minum minuman keras tuh. Ini yang terakhir kayaknya, nggak lagi saya minum-minum, saya nggak mau lagi nih. Karena ngapain? Kok cari duit, ngojek dulu saya waktu sekolah kan, jual batu es, jual ikan di pasar. Kok ujung-ujungnya dibeliin yang kayak ini sih? Kok saya kayaknya kurang akal deh. Saya gitu. Akhirnya saya berhenti merokok, berhenti minum. Itu semuanya dari mana? Pikiran. Tapi kalau orang yang sudah kecanduan berat total, itu kalau dibilangin langsung akan tersinggung. Nah, itulah yang membuat saya bisa berubah, Pak. Bu, karena saya melawan rasa sakit hati. Woi, nggak enak, Pak. Bu, dibimbing sama mentor saya itu nggak enak. Nggak enak sama sekali. Yang saya bilang pernah kening saya itu kena dekul dia. Dan dia cewek tomboy, Bu. Saya payah diatur. Diambilnya rambut saya, dijedotnya ke sini dia. Otot kening saya. Kau ini mau kayu apa tidak? Gentang gitu. Kebetulan dia karate. Penjol, Bu. Ini saya pun nggak pernah gituin dan perasaan lah. Tapi alhamdulillah Bu, dari semua yang dibimbing dia, cuma Sandi Rahmat yang bisa beli mobil, bisa bikin rumah, dan bisa punya penghasilan puluhan juta Bapak Ibu sekalian. Saya nggak pernah sakit hati, nggak pernah saya sakit hati. Cuman kesel kan digituin depan orang, jedar gitu, depan orang rame. Tapi memang salah saya bangkang. Makanya Bapak Ibu sekalian, mentor kalau memang peduli itu adalah mentor yang memaksa. Tapi besok kalau Anda udah sukses di atas panggung, Anda akan keluar air mata. Inilah mentor yang sangat peduli dengan saya. Karena mereka peduli, karena beliau peduli, karena dipaksa beliau, sehingga saya punya mobil sekarang. Sehingga saya punya rumah sekarang. Sehingga saya lunas utang sekarang. Itu yang akan Anda ucapkan di atas panggung besok. Jadi harus berjiwa besar. Jangan mudah tersinggung. Harus berjiwa dan berpikir besar.
Makanya ini maaf untuk orang yang baru, acara ini agak keras Bu, karena memang ini acara Kopassus. Tapi nggak apa-apa, biar Bapak Ibu tahu bahwa kita ini tulus membimbing. Nanti acara siang beda lagi, itu nggak ada yang kayak ini. Nggak ada agak keras-keras gini, nggak ada, lunak semua kalau siang nanti. Karena acaranya untuk umum. Makanya saya bilang acara ini khusus untuk udah member. Supaya nanti kalau orang baru takutnya nanti stroke. Ini acara apa kok diguntak-guntak gitu ya? Karena memang acaranya khusus. Jadi tapi dimaklumin saja karena memang ini acara inti, acara untuk supaya kita bisa sukses. Karena kita ini Bu, bisnis ini nih ada menariknya. Tahu nggak menariknya apa? Ada yang tahu bisnis MLM itu yang menariknya apa salah satunya? Tidak pakai ijazah. Betul? Itu menariknya Bu. Boleh nggak yang nggak sekolah? Boleh nggak yang SMA? SD? Penjahat? Mantan narapidana? Mantan maling? Masih aktif maling? Semua boleh kan? Itu menariknya Bu. Penjahat boleh masuk di sini. Orang jahat boleh masuk. Tapi itu juga jadi kabar buruk. Karena orang-orang itu yang susah diatur. Kalau orangnya sudah berpendidikan S1, kalau kita melamar ke pekerjaan ada yang namanya interview. Betul? Di interview. Oke, ini udah sarjana semua nih. Sarjana semua. Tapi satu-satu kan. Yang diterima cuma satu. Dari sekian banyak ini diterima cuma satu. Tapi semuanya pertanyaannya sama nggak? Kenapa yang diambil satu? Karena itu yang terbaik. Orangnya lunak, orangnya manut, orangnya mikun, orangnya disiplin, itu yang diambil kan? Lah kita ini, kalau rekrut orang, kadang-kadang dia harus maling aja kita rekrut kan? Kita nggak tahu tiba-tiba kemarin lagi kasus tuh. Pernah sih, itu penjahat Bu. Saya pernah dibawa dolen saya. Ayo Pak, kita pergi ke sini Pak. Wih, mukanya seram-seram semua. Rupanya itu mantan-mantan rampok. Saya nggak tahu. Baru tahunya, kalian ngapain ke base camp itu perampok semua. Masa iya? Ya sudah, karena kita nggak ada interview, hajar-hajar aja. Ya kita dikerjain memang dalam tuh, oh ketawa-ketawa. Karena mereka pekerjaan ini ngapain jual-jual gini, saya tinggal ngambil duit di jalan kok. Betul nggak? Tapi menarik nggak? Menarik. Tapi kabar buruknya, banyak orang yang nggak sekolah, kita harus joinkan mereka, tapi mereka akhirnya tidak berjiwa kurang berpendidik. Nah, tapi saya salut kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun pendidikannya biasa-biasa aja, ada yang S1 seperti Bu Eni, semuanya genre-genrenya semuanya lengkap di sini. Mak-mak ada, nenek-nenek ada, tapi semuanya orang-orang yang betul-betul mau kita bantu, kita bimbing, dan semuanya yang hadir ruangan ini adalah orang kebanggaan saya. Tepuk tangan sekalian. Ya, kalian luar biasa. Salut saya, dibandingkan yang lain-lain, kalian adalah orang pilihan. Jadi kedepannya saya maunya ini lebih banyak lagi, lebih rame lagi, dan Anda harus paham bahwa good promotor ini tujuannya bukan ke saya, tapi ke Anda sendiri. Anda siap good promotor? Jadi kalau ada mentor lagi di Sarlangun, mentor Anda di Sarlangun, itu isi otak Anda apa? Boleh tahu? Ini contohnya ada mentor Anda di Sarlangun, isi otak Anda apa? Kalau Ibu boleh tahu, kalau misalnya ada mentor Ibu di Pamenang, isi otaknya apa? Minta traktir. Minta traktir. Oh belum, belum ngomong. Pengen dibimbing kayak itu juga, betul. Kalau Ibu Siti, kalau ada mentornya di Sarlangun, apa yang dalam otaknya? Pengen didampingi. Didampingin di mana Bu? Didampingi untuk mencari jaringan. Untuk mencari jaringan, oke. Kalau ada mentornya apa Bu? Diajak kencan? Oh belum. Hah? Sama apa? Oke. Kalau ada mentornya di sini,
itu dimanfaatkan untuk menambah jaringan, tapi bukan diajak door to door. Mentor Anda misalnya di base camp, Anda sudah berpikir bagaimana caranya Anda ngundang banyak-banyak ke base camp. Mentor, saya 2 hari lagi ke Pemenang, tidur saya di Pemenang itu, seneng saya. Akhirnya saya online. Ada yang bawa prospekan, nih, saya memang difasilitasi, dikasih makan, dikasih tempat nginap. Kalau di Pemenang itu senang saya, dan tidak ada yang menyusahkan saya. Sekali lagi terima kasih. Ya kan? Kalau cuma ngobrol percuma, Bapak. Buka YouTube, saya sudah ilmu semua isinya. Anda tinggal ketika saya datang ke wilayah Anda, bikin saya pingsan. Bukan diracun ya. Bikin pingsan itu maksudnya bawa prospekan setiap hari. Dari mulai pagi sampai malam silakan bawa prospekan. Bawa orang 2, jam 11 2, jam 1 2. Siang ya, jam 1 malam. Ya, kalau jam 1 malam saya usir juga. Ya, jam 4 2. Bu Sadimah bawa 2, Bapak bawa 2. Kalau di Pemenang, sama di Sarlangun pun begitu. Oh, ada Pak Sandi nih, ya sudah. Prospek Pak, nanti saya jam 9, jam 11, jam 2, jam 4 itu saya bawa orang. Begitu caranya. Nah, kalau begitu prospek Anda bertambah nggak? Lah ini ada saya malahan slow. Kalau otak saya dulu ini mentor, ini senjata ini bom ini kalau dia ngomong aja orang ketut aja dia join, ya kan? Terus dia mau nolak gimana? Masa iya bisa sukses? Saya ambil, saya tegakkan di depan mobil saya tunggu jebrek, terasa dah? Terasa berarti nyata kan? Ini mobil dari sini loh, saya gitu kan? Ini mobilnya asli berarti. Ya sudah, ini bonusnya. Terus kalau tidak percaya kayak mana cara tidak percayanya? Kan aneh kan? Betul nggak? Ya sudah, berarti ini rewardnya, ini penerimaan bonusnya. Ini dapat bonusnya segini. Ini saya dapat peringkatnya. Saya udah membuktikan saya dari mulai hutang ratusan juta, miliaran bisa sukses. Berarti Anda juga yang nggak punya hutang pasti lebih sukses. Enak kan kalau saya ngomongnya? Kalau Bu Sadimah ngomong, Pak ini nanti bisa penghasilan 1 juta sebulan sehari loh. Ibu berapa? Saya baru 30.000 Pak. Kan bingung kan orang mau join kan? Ini ada saya nggak pernah dipakai. Kalau Anda jadi mentor saya, habis saya buat. Saya tidak bikin tidur. Biar makan saya cariin, makan 3 kali sehari saya bikin. Tapi saya bikin tidak tidur. Mulut tuh ngoceh terus. Mau seperti itu? Itu yang disebut good promotor, Bu. Ada mentor tuh otaknya langsung aktif. Oh, Pak Sandi mau ke Sarlangun. Oh, Pak Sandi mau ke Jambi. Oke. Lado 3.000 list di situ. 3.000. Hari ini bawa jam 2 bawa 10, jam 9 bawa 10. Kalau mereka join kemana duitnya? Ke Anda kan? Terus yang ngocehnya capek siapa? Mentor kan? Ada Bu Eni, ada Bu Dini juga gitu. Ini loh fotonya, nih udah ke Korea nih, orang yang udah tembus ke Korea nih. Saya temukan, wih payah ketemu orang ini. Begitu caranya. Bisa nggak? Ini ada Bu Dini di mana? Pemenang. Oh iya, oke Bu. Lah terus, cuma oke. Kalau saya tuh babat habis tuh. Apalagi masih muda-muda. Dek, kau nganggur ya? Sorry sama saya ya. Kemana? Mau saya temukan sama mentor saya. Masih muda. Motornya lunas bulan depan. Tepuk tangan untuk Bu Dini. Sudah beli iPhone juga. Tepuk tangan sekali lagi. Cash ya, nggak utang. Dulu hutangnya berapa Bu Dini? Sebulan 10 juta per bulan. Itu terjebak arisan. Dan alhamdulillah melalui THN semuanya sudah ludes, semuanya sudah beres. Tepuk tangan sekali lagi. Mau seperti itu, Bu? Kalau mau itu jangan mudah kecil hati. Jangan mudah kecil hati, jangan mudah tersinggung.
Memang betul-betul harus berjiwa besar. Dan tidak pakai tapi Pak. Kalau mentornya bilang jam 8 sudah di sini, jam 8. Kalau bilangnya jam setengah 8, jam setengah 8. Jangan coba-coba main dengan disiplin. Jangan coba-coba. Itu resikonya ke diri sendiri. Bukan ke orang lain, ke diri sendiri. Nanti acara meeting ya, jam 9. Aku kayaknya siang aja deh. Sorry, tidak ada elite club untuk orang seperti itu. Tidak ada. Nanti jangan lupa ya, ngundang minimal 10 ya, bawa ya. Kayaknya udah usah lah ngundang, aku dewean bay. Tidak ada elite club untuk orang seperti itu. Walaupun dia bekerja keras, walaupun new app-nya banyak, walaupun dia ngomset. Silakan. Anda tetap bukan elite club. Karena elite club harus ke 6-6-nya. Good motor. Kenapa elite club ini penting? Kalau seandainya nih, ini seandainya, Anda bayangin kalau sebelah kiri Anda ada 10 elite club, 10 elite club sebelah kiri, 10 elite club sebelah kanan. Berarti elite club ini setiap hari presentasi dah. Betul? Dari 10 orang tadi melakukan 30, berarti ada 300 kali presentasi sebelah kanan. 300 sebelah kiri. Paretonya berapa? 10 per? Berarti 30 new app tiap bulan. Ketika 30 new app tiap bulan, 30 ditambah 10 berarti 40. 40 menjadi elite club Anda. Kira-kira jadi pertanyaannya, 40 dikali 30 berapa? 1200. 1200 kali presentasi di sebelah kanan, 1200 kali presentasi sebelah kiri. Kira-kira Anda dapat 1 juta sehari nggak? Dapat nggak kira-kira? Dapat. Jadi kita tuh ngajarin Anda bagaimana caranya Anda tidur dapat duit 1,5 juta per hari. Anda mau? Mau? Tapi sambil tidur. Tapi sambil tidur tadi harus kerja keras. Siang nanti siapa yang siap mengundang banyak-banyak? Untuk acara siang? Cuma 1 orang. Siang nanti jam 2 siap diundang? Siap? Ya? Itu pilihannya ada di Anda. Anda nggak ngerti berarti undangan itu untuk apa. Undangan itu untuk menambah jaringan. Tapi kalau nggak ngotot, itu berarti Anda nggak paham. Saya marah nggak? Enggak. Karena berarti Anda penjual di grup saya. Berarti saya juga butuh orang penjual. Tapi kalau capek ngomong, kita paling motivasi sebentar biar nggak capek lagi. Kita butuh orang macam itu. Tapi kita pastikan sampai umur dia wafat, dia kayak itulah. Saya berani jamin hitam di kertas putih kasih materai. Orang yang sibuk jualan sampai dia wafat itu tidak akan naik peringkat sebagai Ruby Director. Saya berani kasih materai. Kalau ucapan saya salah, nanti BMW saya kasih Anda. 18 tahun MLM belum pernah melihat orang sukses tanpa membangun jaringan. Betul Bu Selasri yang lebih lama dari saya? Nggak ada Pak, ini bisnisnya neo marketing, bukan dagangan atau marketing. Ada networknya di depan, berarti harus bangun jaringan. Tapi salah nggak kalau Bu Sadima, Pak Manap jualan? Nggak salah. Paling kita motivasi besok, semangat Pak, semangat Bu, ye, tahu nggak ya dapat duit siapa? Nih, dapat duit nih. Yang capek berdua. Tapi kami apa? Kami marah? Enggak. Jualan terus ya, makasih banyak Bu. Eli jualan, jangan lupa banyak-banyak. Salah nggak? Enggak, silakan jualan. Tapi yang dapat duitnya saya ingetin. 1, 2, 3. Terima kasih. Kapan-kapan beliin sate. Cukup beli sate sebulan sekali, 2 bulan, sebulan 2 kali nggak apa-apa beliin sate. Yang penting semangat jualan.
Jangan bangun jaringan, pertemuan jangan ngundang. Tapi semangat jualan. Oke? Enggak, ya kan? Siap bangun jaringan? Siap. Karena apa? Kami udah ngerasain. Bu Dini pernah dulu. Aku nggak ngapa-ngapain berapa hari waktu itu. Tiba-tiba masuk duitnya 900.000 berapa waktu itu ya. Wih, aku nggak ngapa-ngapain dapat 900.000 lu. Karena jaringannya sudah jalan. Mau nggak begitu? Kalau pertemuan itu wajib ngundang. Kenapa Bu Dini bisa begitu? Karena timnya sudah Kenapa Bu Eni bisa begitu? Karena mengundang. Siap mengundang? Jadi kalau Anda nggak paham mengundang itu apa tujuan mengundang, berarti Anda belum paham ini bisnis apa. Mau tidur dibayar? Mau tidur dapat uang? Mau. Siap mengundang? Siang nanti ngotot di mana cepat? Ya kan? Jadi kalau misalnya mereka itu ada masa nanti dulu cepat, bisa nggak gitu ke depannya? Kalau pertemuan itu jangan lembek. Halo, di mana? Oh, ya cepat lah ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa. Lu kok nggak apa-apa sih? Ngotot, cepat lah ini, orang udah pulang nih. Bisa nggak gitu? Karena kita sayang. Kalau nggak sayang kita nggak peduli kok, betul nggak? Coba tanya mitra Anda di bawah. Maaf deh, saya keep silent ya nanti ya. Di bawah ibu ada siapa? Bu Dewi. Ada saya telepon, coba hubungin Bu Dewi. Ada nggak saya connect? Apa kabar? Gimana kabarnya? Pernah? Coba tanya. Ada nggak? Nggak ada saya hubung. Terus di bawahnya lagi ada lagi? Ada lagi di bawahnya? Ada saya hubungin? Nggak ada saya hubungin. Saya akan menghubungi orang-orang inti saya aja. Makanya kita cukup ada 10 kiri, 10 kanan. Itu yang dipegang betul. Coach, aku udah tahan lagi di tempat, ya sudah mati. Pakai produk aja. Sambil jualan-jualan silahkan. Tapi kalau oke, coach, di tempat cepat ngundang banyak-banyak, oke. Kayak mana? Aduh coach, ambeien orangnya nggak bisa berangkat. Itu berarti udah bekerja keras. Nggak apa-apa, tapi udah usaha. Makanya siap berjuang. Siapa yang siap Elite Club 3 bulan ke depan? Siap? Kalau siap Elite Club, perhatikan mentor-mentornya. Ada yang mentor jangan belangak pelongok juga. Tenggokin. Oh siap. Iya Nian. Bimbing. Siap Nian. Nah, begitu. Jangan apply. Oh Elite Club ya. Nggak tahu apa yang mau dikerjain. Elite Club itu pantas. Oh ini orang. Oke. Bu, jangan lupa ngundang. Insya Allah ya. Insya Allah berarti udah enggak. Insya Allah itu sekarang untuk orang Indonesia itu untuk kebohongan. 99% orang Islam itu masuk neraka karena dia mainkan nama Allah. Betul. Sudah dipastikan orang yang suka ngomong insya Allah itu masuk neraka. Karena dia tuh kadang-kadang nggak ada capek pun. Aduh kayak mana ya? Padahal dia malas aja. Tapi dia udah ngomong insya Allah. Tahu nggak insya Allah itu apa pembatasnya? Kecelakaan, mati, sakit tiba-tiba, kebakaran. Itu insya Allah. Yang disebut insya Allah itu memang betul-betul halangannya tinggi. Itulah yang dilakukan Siti Hajar. Paham nggak? Disebut insya Allah itu memang ada tuh ngesot itu tidak bisa lagi itu insya Allah. Anda tahu nggak hari ini anak saya sakit? Hari ini anak saya sakit, paginya saya berangkat. Anak saya di rumah sakit, ada status saya. Saya cuma bilang Resta, ya Allah izinkan. Apa saya ngeluh sama kalian? Bisa nggak saya cancel acara ini? Bisa saya cancel. Tapi saya cancel nggak? Karena Sandi ada harga diri. Karena saya sudah Elite Club, nggak ada alasan, nggak ada pakai tapi. Istri saya punya, ada nggak istri saya? Bisa jaga anak saya? Ada mertua saya? Ada ayah saya? Ada kakak-kakaknya? Ya kenapa nggak pakai mereka dulu sebentar? Saya cari duit dulu sebentar. Makanya saya kurangi alasan, makanya saya dapat duit banyak. Paham? Orang miskin rata-rata banyak alasan, Bu. Padahal dia udah miskin. Di mana-mana orang gagal itu banyak alasan. Makanya dia miskin, Bu.
Ini takdir dari Allah, bukan takdir Anda yang menciptakan. Betul nggak? Saya ini hari ini anak saya sakit, video call, betul Bu ini? Kemarin di basecamp panas lagi, papa saya sekarang lagi ada fotonya kalau saya bohong itu. Barusan pagi tadi papa diselimutin lagi sakit. Apa saya mikirin itu? Saya mikirin juga, tapi yang saya pedulikan Anda dalam ruangan ini. Paham? Makanya Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti ada trouble. Kita semua pasti ada masalah. Tapi orang sukses bukan fokus ke masalah, tapi bagaimana caranya mengatasi masalahnya dengan baik. Kalau kita mikir masalah, semua ada masalah hari ini nggak bisa hadir, betul nggak? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang pakai tapi di mana-mana nggak ada yang jadi. Apalagi Anda terlalu empati dan simpati, wah ngeri. Jangan empati dan simpati. Oh ya udah nggak apa-apa, oh ya udah nggak apa-apa, bahasa ya udah nggak apa-apa itu bahaya. Untuk seorang leader bahaya. Bahaya. Coba seandainya nih, ada leader Anda di Serlangun ini, sibuk dia. Misalnya dia dagang. Oh karena dagangnya nggak bisa hadir, oh nggak apa-apa. Terus dia, oh ya nggak apa-apa. 3 bulan nggak apa-apa, nggak ada bonusnya itu orang. Terus kalau mereka nggak ada bonus, siapa yang nggak ada bonus juga? Ya kita kan, Anda kan, betul nggak kira-kira? Terus Anda gimana caranya? Ngotot. Suka nggak suka, hari ini tinggalkan dagangannya. Kenapa? Karena acaranya nggak setiap hari. Jangankan setiap hari, setiap minggu pun enggak. Apa salahnya sih tinggalin sehari? Loh kalau Anda demam memang nggak sambil demam itu meriang sambil dagangan juga? Kan enggak kan? Boleh nggak Anda bilang, Tuhan jangan demam, dagangan penting banget nih. Bisa nggak? Asam urat lah bengkak. Yang penting dagang. Betul nggak? Ada nggak? Enggak. Anda ngilu gigi aja nggak datang ke dagangan. Betul nggak? Tapi kalau pertemuan sibuknya luar biasa. Aku bentar lagi kucing aku melahirkan. Nanti dia siapa yang ngeluarin bayinya? Betul nggak? Nah terus nanti yang nyusunya siapa? Terus ayam aku ini lagi perkawinan tuh. Aku lagi videoin. Sibuk dah tentu arah. Padahal beras pun susah beli. Itu orang miskin rata-rata begitu Bu. Sibuk, sosialnya tinggi, ngerjokan yang lain-lain, tapi begitu untuk masa depannya, itu banyaknya alasannya. Anda tahu nggak pertemuan ini untuk masa depan? Betul nggak? Setiap saya datang ke pertemuan, saya termotivasi. Setiap acara itu saya bilang, suatu ketika saya jadi pembicara. Suatu ketika saya jadi pembicara. Pada waktu itu nggak ada bonusnya. Tapi Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Betul nggak? Siapa yang meyakinkan, siapa yang yakin, maaf, dalam ruang ini siapa yang punya Pajero? Belum ada? Oke, saya tanya sekali lagi, siapa yang yakin Allah ngasih Pajero kepada Anda 2 tahun lagi? Yang udah angkat tangan nggak yakin? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang yakin Allah kasih Pajero 2 tahun lagi? Oke, sebagian ada yang tidak yakin, sebagian ada. Nah, tapi maaf, ini cuma sebagai kita sharing Pak ya. Anda yang tidak yakin sama Allah, itu baru Pajero. Baru Pajero Anda tidak yakin. Siapa yang buat Pajero? Manusia. Berapa harga Pajero? 500, 600, 7 juta. 700 juta, betul nggak? Saya boleh tanya nggak? Allah tuh punya Pajero atau punya dunia nih? Pajero baru dibikin 1000 unit, bisa nggak dihancurin sama Allah sehari? Tsunami, hancur, meledak dan sebagainya, betul nggak? Allah kuasa nggak? Berarti Anda nggak yakin Allah itu maha kuasa. Allah itu gampang sekali membuat rezeki kita tuh besok ada barangnya. Makanya kalau ucapan doa jangan tertele-tele. Paham bertele-tele? Ini saya masuk ke spiritual ya, boleh ya? Siapa yang jujur doanya
Ya Allah ya Tuhanku, jika Engkau izinkan hamba dapat Pajero ya Allah. Tapi jika Engkau berkehendak, siapa? Ya Allah, saya ingin Pajero. Jika Pajero itu baik untuk saya, maka mudahkanlah ya Allah. Ada? Coba angkat tangan jujur, yang doanya macam itu. Sebelum Anda ubah itu, boleh passing, ambil materai? Boleh kita tanda tangan. Anda tidak dapat sampai selamanya. Anda nggak dapat. Cuman ngomong jika Engkau izinkan. Berarti Anda tidak percaya Allah itu Maha Pengizin. Berarti Anda ini ragu Tuhan. Berarti kalau Anda tidak dapat Pajero, berarti ya sudah, Allah nggak izinkan. Anda tidak berusaha, coy. Bukan tidak diizinkan. Paham? Ya Allah, jika dia jodohku, ya kalau dia bagus, jadi. Padahal kita inginnya sama dia tuh, naknya. Tapi kita tunggu di kamar. Coba aku tengok Allah nih, ngizinkan nggak? Dia datang nggak ke rumah? Pren. Betul nggak kira-kira? Kita harus berusaha. Jadi doanya macam mana? Ya Allah, 2028 saya mau mobil expander warna putih, tipe tertinggi. Mudahkan ya Allah. Amin. Sudah. Ya Rob, saya yakin Engkau Maha Pengabul, Engkau Maha Besar, Engkau Maha luar biasa. Saya yakin juga 2 tahun lagi Kau mudahkan saya dapat Pajero. Itu akan terjadi, Pak. Mobil putih itu cuma 14 bulan, Bu. Gratis. Kalau kredit 6 tahun, Bu. 6 juta sebulan. Jadi pertanyaannya, kapan saya mau dapat expander kalau saya nabung duit, Bu? Pak, betul nggak kira-kira? Terus siapa yang bisa yakin utang saya 1.020.000.000 dalam waktu setahun lunas? Siapa yang bisa tahu? Ada nggak orang yang utangnya selunasnya setahun? 1 miliar. Jangankan 1 miliar, Pak, 20 juta lunas sampai sekarang udah 6 tahun. Betul nggak? Makanya, Pak, kalau Allah udah Maha berkehendak, kun fayakun, maka terjadi. Makanya, Bu, harus yakin. Makanya kalau ngundang orang, kalau ke acara, ucapannya apa? Ya Allah, mudah-mudahan dia datang. Mudah-mudahan. Emang Tuhan diajak berunding. Ya Rob, Engkau kuasa. Datangkan di atas 10 orang besok acara. Begitu. Bisa begitu? Ya Rob, datangkan 10 orang minimal yang saya undang itu. Ketuk hatinya untuk datang ya Allah. Ketuk hatinya. Engkau mahal luar biasa. Maka akan beda nggak cara berpikirnya? Beda? Cara mindsetnya udah beda? Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pengen sukses, ubah dulu cara berpikir. Sudah tuh cara berucap. Yang mirisnya lagi kadang-kadang kita ketemu, maaf ya, orang agama, ustaz, yang kadang-kadang jangan ngoyonya. Rasul tuh ngoyo, mengembangkan Islam nih. Diludah, dicaci, dipijak, dilempar. Kau udah ngoyo? Aku dilempar. Kayaknya udah cocok aku mengembangkan Islam. Gitu kata Rasul. Makanya dia ngoyo, Bu. Pak, makanya Islam tersebar di mana-mana. Izin, selama ini Anda belajar di sekolah, Rasul itu miskin apa kaya? Miskin, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi Rasul itu miskin. Rasul itu mas kawinnya aja 20 miliar. Sedih kan? Belum tahu kan? Anak Anda besok udah siap 20 miliar? Untuk mas kawinnya? Siap. Kira-kira kalau besok siap nggak? Berarti Rasul itu kaya, Bu. Cuman dia sederhana. Anda tahu harga untanya berapa? Untanya masih hidup sekarang. Unta yang maksudnya bukan unta Rasul itu ya. Jenis unta yang Rasul pakai masih ada di Arab Saudi. Tahu nggak untanya macam mana? Aku mau ke Madinah. Omong aja sama untanya, dia jalan sendiri ke Madinah. Berarti udah kayak Pajero dah. Udah kayak BMW dah.
Harganya berapa? Tahu nggak di Madinah itu berapa harga unta Rasul itu? Satu ekor. 400 juta satu ekornya. Rasul punya berapa? Udah ada yang baca belum? Kisah Rasul. Rasul punya berapa? Puluhan unta yang seperti itu. Kuda spesialnya, kudanya itu. Harga kudanya itu 500 juta. Itu punya lebih daripada 20 ekor. Berarti Rasul itu orang miskin atau orang kaya? Ubah, Pak. Islam itu kata Rasul, perbaikin perekonomian Islam, Islam akan jaya. Tapi suatu ketika nanti Rasul mengatakan Islam akan hancur ketika yang mengajarkan agamanya mulai salah. Makanya kita kan diajarin di sekolah, nggak usah ngapain kaya, nanti dihisap. Emang miskin nggak dihisap? Ayo. Anda tiba-tiba ditanya nanti, ngapa kau kok jadi bandel? Mak aku udah sekolahkan aku. Mak aku udah pesantrenkan aku kan ada biaya. Anda lebih dihisap, disedot malahan. Bukan dihisap lagi sama Allah, dihisap dot. Ngapa udah dimasukin pesantren aja, kok malah pergaulan bebas sekarang? Betul nggak? Sekolah dasar sekarang bahaya kan? Sekolah negeri sekarang bahaya, pergaulannya udah bahaya. Ketika masukin pesantren, karena 4 juta sebulan Pak, nggak bisa, masukinnya 20 juta. Karena miskin. Makanya kita harus jadi orang kaya. Siap? Siap jadi orang kaya? Siap kita mentoring? Baik Bapak Ibu sekalian, ya acara kita udah selesai. Elite Club pada hari ini. Makanya Bapak Ibu sekalian ingat sekali lagi, Elite Club adalah acara spesial. Kalau Anda mau Elite Club, yang pertama adalah tidak pakai apa tadi? Tapi. Elite Club itu tidak pakai tapi. Kalau pakai tapi, tidak akan pernah Elite Club. Siapa yang siap Elite Club? Siap? Nah, kalau memang Anda, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau memang betul-betul mau sukses, harus good promotor. Kalau ada acara, harus promosi. Ini yang leader-leadernya, apalagi yang udah khusus Elite Club ini wajib, suka nggak suka, harus promotornya lebih tinggi. Saya sering dengar pas lagi nelfon tuh, di mana? Oh iya, nggak apa-apa, iyalah, oke lah. Loh, kok kayak itu Elite Club? Nggak bisa Elite Club itu. Elite Club itu ngotot. Cepat lah, ini udah cepat aku nih, gitu. Bisa begitu? Yang digituin berarti mentornya sayang. Mentornya sayang. Mau kita sukses. Kalau dipaksa, ditekan, itu berarti mentor kita peduli, Pak. Tapi kalau udah biasa-biasa baik, tidak nggak begitu dipaksa, itu berarti mentor Anda menganggap Anda sebagai downline saja. Tapi kalau tip inti, berarti mentor Anda maksa. Ingat, saya tidak peduli 4 karakter. Koleris, melankolis, flekmatis, dan sanguinis saya nggak peduli. Karena itu karakter pribadi. Tapi kalau untuk menjadi sukses, harus menjadi satu karakter. Apa? Disiplin. Elite Club 3 bulan ke depan, jam berapa? Jam berapa Elite Club bulan depan? Jam 9. Tank harus sudah mulai. Sudah mulai Elite Club jam 9 tank. Pak, cuman ada 2, boleh, sisanya di depan. Ingat, Elite Club ini acara yang tidak sembarangan. Elite Club adalah acara khusus. Bu Sulastri, Pak Warjoyo hari ini direkom. Ya kan? Namun, ya kan? Itu penghargaan yang mereka perjuangkan, yang mereka berjuang sendiri ke sana kemari, mereka betul-betul berjuang keras. Bu Sulastri pernah nggak nolak apa kata saya? Bu Sulastri ke Bengkulu berangkat. Bu Sulastri umurnya berapa sekarang? Hampir 60. Mungkin berapa hari lagi 60. Ya. Tapi saya suruh ke Bengkulu nggak pernah nolak. Bu, ke Lampung nggak pernah nolak. Bukan karena saya ini otoriter, bukan. Karena saya tahu kalau Bu Sulastri ini kayak mana ke depan.
Bu Selasi kayak mana? Beliau selalu positif. Saya selisih umurnya ke beliau ini kurang lebih 23 tahun. Selisihnya. Selisih saya. Tapi ibu mau manut ke orang yang lebih rendah umurnya. Itulah sifat jiwa besar. Kalau manut pasti nyampe. Tapi kalau tidak manut pasti sulit. Anda mau sulit atau mau mudah? Kalau mau mudah itu yang pertama diperbaiki di sini. Hati. Tenangkan hatinya, damaikan hatinya, maka akan mudah sampai ilmu ke otak kita. Betul nggak? Kalau kita tuh sudah membuka pikiran kita, buka hati kita, ilmu itu akan mudah nyampe. Terus, ini yang jadi leader, yang udah jadi leader, ya, yang udah punya tim. Anda network marketing tadi, ini bisnis apa? Bangun jaringan. Jadi kalau Anda tidak membangun jaringan dari sekarang, maka setahun kemudian tetap harus bangun jaringan. Betul nggak? 5 tahun ke depan tetap bangun jaringan. Kenapa nggak hari ini Anda bangun jaringannya? Biar 5 tahun ke depan Anda menikmati. Mau cepat atau mau lambat menikmatinya? Kalau Anda mau cepat, Anda mulai dari sekarang, mindset Anda harus diubah. Harus bangun jaring, jualan tetap jualan, tapi bangun jaringan itu yang prioritas. Siap? Jadi yang diundang dari Bangko, itu karena mau bangun jaringan, Pak. Berarti kerjaan Bapak apa? Kerjaan Ibu apa? Juga bangun jaringan di Bangko. Di Bangko belum banyak yang jalankan. Bangun Bangko. Bangun Merangin, Pak. Itu omset Merangin ada kurang lebih 300.000 jiwa, 400.000 jiwa di sana. Itu bisa Bapak raup omsetnya. Ya, di Sarlangun ini masih hijau. Karena orangnya cuma fokus jualan door to door. Dan kalau Bapak Ibu sekalian masih mau bangun Sarlangun ini, peluangnya besar. Peluang besar. Makanya bangunlah bisnis ini dengan sistem yang benar. Suatu ketika nanti bisnis ini yang akan bekerja untuk Anda. Mau seperti itu? Mau tidur dibayar? Oke, baik. Sudah good promotor, tadi apa? Good team player. Good team player apa, Pak? Bu? Good team player, ada yang tahu? Bu Eni yang pintar bahasa Inggris. Bu Eni apa? Good team player? Tidak tahu. Good team player tidak tahu. Good team player, pemain yang baik. Pemain yang baik ini bagaimana, Pak? Dia bertaktik. Anda tahu bola? Kaptennya ada banyak. Satu atau banyak? Kapten. Satu. Dia ada back, ada striker. Betul nggak? Ada kapten, ada penyerang. Betul nggak? Itu kira-kira kalau bola itu melaju ke depan, apakah semuanya maju ke depan? Yang back tetap bertahan di backnya, betul nggak kira-kira? Terus mereka itu kalau dapat bola apa giring sendiri atau bagi-bagi? Itu yang disebut good team player. Bermain tim. Kalau saya ke Sarlangun sekarang, berarti saya lagi bermain tim. Saya apa fungsi Bu Eni ini? Fungsinya membangun tim. Saya desak, Bu ini undang berapa? Adalah kurang lebih 3. Itu saya marahin. Ini Bu Sadima mana? Ini Bu Ane mana? Ini Bu ini mana? Ini Bu ini, begitu betul saya gituin? Oh iya lupa. Nah, berarti nggak di list. Harus di list. Jadi kita tuh nggak lupa-lupa gitu. Itu kan prioritas kita, betul nggak? Loh saya aja udah 10 kiri 10 kanan saya prioritasin. Gitu. Makanya Anda harus prioritas. Telepon sekarang. Baru ditelepon. 3 menit sebelum acara mulai. Makanya ini yang harus dipahami bahwa Anda harus bermain good team player. Anda harus tengok nih bidik tim-tim Anda. Anda ambil kertas. Ini leg ini leg ini. Oh ini yang mau saya mainkan nih. Oh ini. Tapi kalau dia ini sukanya jualan coach, nggak mau dibimbing orangnya. Ya kan? Maunya kendak-kendak dia aja, maunya suka-suka dia aja. Nggak usah disalahkan, biarin aja. Biarin, berarti karakternya jualan. Tapi suatu ketika nanti pasti ada down. Pasti
Dua cuman kalau orang yang suka jualan tuh, don dan pindah MLM. Pas dia pindah jualan lagi tuh. Tapi percayalah orang yang macam itu belum pernah nyampe peringkat tertinggi, belum pernah. Paling di peringkat depan aja atas, yang pertama dapat motor atau dapat apa gitu. Ya, nah makanya sebenarnya kita ini bisa jadi juara semua. Kita ini bisa jadi sukses semua. Asal mau ngikuti jejak. Siapa yang mau ngikuti jejak? Siap? Kalau memang mau ngikuti jejak, pesan saya jangan pakai otak kita, tapi pakai otak mentor. Lempengkan hati. Kalau mentor kita bilang aja nggak usah dibalas, itu untuk kita kok. Tapi aduh menurut logika saya nggak masuk kok. Itu logika Anda. Kalau Anda udah pakai logika, ngapa nggak sukses dari dulu? Betul nggak kira-kira? Logika Anda kalau dipakai, ngapa nggak kaya dari dulu? Terus kalau logika Anda benar, kenapa nggak bertumbuh bisnis Anda? Betul nggak kira-kira? Tapi kan begini kok, ya udah pakai otaknya, dipakai ilmunya. Tapi saya tengok bulan depan ada grupnya. Lu nggak ada, berarti kan nggak manjur otakmu. Betul nggak kira-kira? Berarti kita harus pakai otak siapa? Otak mentor. Makanya balik-balik orang gagal itu orang yang bangkang. Sekali lagi saya katakan 18 tahun di MLM pemain sistem. Saya pemain sistem, bukan orang yang ikut MLM. Kalau ikut MLM banyak. Bu Sulastri, Bu Rohani, itu orang yang udah lama di MLM. Tapi yang Bu Sulastri pernah mengatakan, 2 MLM yang memang betul-betul pembangun sistem. Di Melia waktu itu sama di THM. Yang dapat mentor yang betul-betul bimbing. Dulu maaf, ini Bu Sulastri, ini orangnya ada. Dulu di Melia, meetingnya sampai jam berapa? Sampai pagi. Dari Maghrib. Mulai dari maghrib sampai pagi. Dijabalin tuh. Ya. Dikerjain. Kerjain. Tepuk tangan. Itu isinya nenek-nenek, setengah nenek-nenek, masih muda, masih SMP, ada yang ikut tuh. Kira-kira Bapak mulai maghrib, selesainya jam 9, udah gini mukanya. Iya, kalau tim saya itu sibuk deh, dia paling lapor datang, tapi yang paling sibuk itu yang karakter-karakter itu yang harus diperbaiki. Jadi kan gak tenang otaknya. Kapan sih selesai? Besok giliran dia jadi pembicara baru 2 menit. Kapan orang berhenti? Ngomongnya gak jelas. Digituin mau nggak? Tuh gak jelas dia ngomong. 2 menit suruh turun lah. Gak jelas ngomong aku. Mau gak digituin? Karena Anda belajar aja nggak mau, apa yang mau Anda sampaikan? Betul nggak? Siapa yang guru dalam ruangan ini? Guru. 1, 2. Guru ya. Anda guru apa? Guru apa? Oh, SD ya, menyeluruh. Oke. Bisa ajarkan saya tentang kalkulus? Oh, belum belajar ya? Belum belajar SD, belum belajar ya? Bisa dijelaskan kalkulus nggak? Oh, belum paham. Kalkulus itu apa? Berarti kan Ibu Eni akan mengajarkan sesuai dengan apa yang dia pelajari kan? Nah, kalau Bu Eni nggak mempelajari kalkulus, gimana Bu Eni mau menyampaikan ke bawah? Kalkulus itu apa? Sama kayak matematika. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak paham ilmu MLM, gimana Anda mau jelaskan ke bawah? Training ini tujuannya untuk ngisi otak. Pas ngisi otak, main handphone. Lebih penting handphonenya. Padahal selama 15 tahun main handphone itu tidak nambah-nambah isi otaknya. Betul nggak? Yang jelas ngurangin rekening karena buka Shopee. Betul nggak kira-kira? Makanya Bu, kalau ada seminar gini, Anda tahu nggak tanggal 4 ini? Ada seminar yang bayarnya di atas 7 juta. Kalau nggak nanti, makanya saya mau meeting sama Bu Sulasti sama Dini. Kebetulan kita mau ke Jambi. Hari Jumat itu seminarnya di Jambi. Saya mau ikut seminar itu. Saya sudah booking. Saya bayar berapa tadi? Saya belum bayar, tapi kalau memang saya jadi ke Jambi, saya pasti bayar. 7 juta untuk ngisi otak Sandi. Anda tahu itu seminar apa?
cuman seminar manajemen. ODO namanya, seminar manajemen. Seminar manajemen kok bayar 7 juta. Ada yang mau? Ada yang bayar? Ada tadi masuk bayar berapa? Masuk ke sini tadi pagi? 25.000 ya. 25.000 acara ini siang pagi ini 25.000. Dapat ilmu ratusan juta kan? ODO besok itu di Jambi 7 juta cuman bayar belajar manajemen. Duit ini mau kemana, ini terus mau nyampe kemana, terus bangun tim tuh kayak mana, terus bangun karyawan tuh macam mana. Itu 7 juta bayarnya besok Pak. Acara cuma 1 hari. Ada yang mau ikut? 25.000 aja mikir. Makanya Bu, orang kaya berani investasi untuk ini. Untuk apa? Untuk otak. Kita ini lama kotor, otaknya harus dicuci. Ini acara cuci otak dah nih. Ini cuci otak, makanya jangan masuk itu cuci otak. Betul, karena selama ini kotor otak kita Bu. Betul nggak? Mikirnya kotor. Jangan-jangan, kalau orang miskin tuh begitu. Jangan-jangan kayak ini, jangan-jangan. Belum masuk ya. Lah jangan-jangan terus, betul nggak? Nyolah berprasangka buruk terus. Udah jelas Islam mengarang kita berprasangka buruk. Islam itu melarang kita berprasangka buruk. Seuzon namanya, betul nggak? Harus husnuzon. Nah makanya kalau orang yang selalu berpikir baik, maka rezekinya mau seperti itu. Siap mau berubah? Oke, siap ngundang nanti jam 2? Kalau ngundang jam 2, suruh datangnya jam berapa? Jam 1. Elite Club bulan depan, 3 bulan ke depan, itu wajib pakai jas hitam. Nggak ada kompromi. Jas hitam, kayak Mbak Putri itu, krim, atau Dini seperti ini boleh juga ya krem-krem gini. Nanti kurang paham saya, ada lilak-lilak apa bahasa sekarang nih. Pokoknya perempuan sekarang ini pinter warna sekarang nih, kayak tukang melukis saja. Nah, warnanya seperti ini, kompak dulu, tapi kalau bisa satu warna jangan, ini kan ada agak beda-beda nih. Coba Anda rundingkan tapi warnanya seperti itu. Warnanya agak cerah sedikit supaya nampak perbedaan. Bajunya wajib putih. Kalau perempuan boleh seperti ini, tidak harus kemeja, boleh seperti Bu Eli, boleh seperti Bu Nopi, boleh, wajib seperti itu. Wajib kudu mesti. Ya, terus celananya harus hitam juga. Coba Bu Bu Putri berdiri dulu. Coba sini, berdiri dulu ke depan. Ayo cepat, Elite Club itu harus gerak gitu. Ya pakai jasnya Bu. Oh itu kan, seperti ini. Jadi tapi bajunya harus putih. Ya terus pakai sepatunya bebas, Oke? Nah kalau jilbabnya boleh seperti warna ini, boleh seperti kayak Bu Eli. Oke, tepuk tangan dulu, silakan kembali. Ini harganya nggak mahal kok sebenarnya. Kalau di Jambi apalagi ada yang namanya BJ, itu saya kemarin bagus banget. Memang lagi hoki saya dapatnya 50.000. Lagi hoki. Ada nggak nengok foto saya pakai warna coklat? Itu ternyata harganya 800 sampai 1,5 juta. Di BJ saya kenanya dapat 50.000 Pak. Lagi hoki betul. Nanti kalau saya ke Jambi boleh titip. Nah sebenarnya ini Pak Manap, jas ini mau saya jual ke Bapak. Jas saya kan ketinggalan. Saya baru beli kemarin. Saya mau jual ke Bapak tadinya. Cuman karena jas saya ketinggalan, saya pakai dulu Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini jas ini penting. Kenapa saya pakai jas? Contoh, kenapa harus pakai jas hitam? Jas ini kan murah nih, blazer kan murah. Nggak usah beli yang 1 juta, nggak usah. Beli yang biasa-biasa aja tapi elegan. Bayangkan kalau ini semuanya udah warnanya hitam. Mau harganya mahal, ketahuan nggak? Murah? Baru beli ya? Di mana? Ipo. Berapa? Loh, murah. Udah yang kayaknya ini pas, coba berdiri Bu. Cocok ini. Udah. Ya udah, cocok nih, bagus nih. Udah. Nah, kenapa pakai jas hitam? Supaya kita nggak ada perbedaan. Ada yang bajunya mahal nanti, ada bajunya murah, dia minder. Tapi kalau semuanya udah pakai jas, nggak tahu lagi mana murah mana mahal. Kita harus satu rata,
rasa. Baju putih mudah dicari. Betul nggak? Kenapa pakai baju putih? Mudah dicari. Tapi kalau kita udah gaya-gayaan, nanti berlomba-lomba gaya-gayaan. Saya nggak suka. Biasa aja lah, sederhana tapi duitnya banyak. Mau begitu? Yang penting gitu. Nah terus sepatu boleh bebas. Mau kayak mana bentuknya boleh. Ya. Tapi kalau yang ada yang kayak yang licin itu malah bagus. Ya. Tapi kalau, apa? Blazernya pakai nama semua. Pakai nama semua, ada apa-apa. Kalau ada bilang, kenapa pakai jas juga? Karena besok Anda yang Elite Club itu ada pinnya. Sudah saya beli, sudah saya pesan. Tapi nanti harganya satu pin itu 100. Ini targetnya belum tahu harganya berapa, antara 50 sampai 100. Tapi itu pin penghargaan. Memang nanti kalau udah ada stoknya, orang yang di Elite Club wajib beli pinnya. Kami dulu Partners Jati juga begitu, beli pin. Beli pinnya tuh kalau nggak salah dulu kami 75 dulu zaman itu. Ada pin warna kuning di sini, tapi kalau Elite Club warnanya silver. Oke, siap? Sudah siap? Berarti acara bulan depan sudah leader wajib pakai jas. Yang laki-laki nanti boleh beli. Semua Bu, boleh. Semua. Kenapa Bu? Ibu pakai jas? Kenapa Bapak pakai jas? Kita dari dusun. Tiba-tiba ada foto kita lagi pakai jas, naik branding kita Pak. Betul nggak? Wah, Bapak itu sekarang pakai jas, gila keren. Betul nggak kira-kira? Apa bisnisnya? Jangan pula, adolah ikut Pak Manap. Bukan begitu. Wah, ada bisnis bagus. Sinilah kau, main ke rumah. Bagus kan bisnis. Nah itulah kalau kita good promo. Kita memang betul-betul apa namanya antusias. Oke? Siap? Jadi kalau memang betul-betul mau sukses, penampilan dulu yang kita ubah supaya percaya diri. Gitu. Coba Pak Abdul Manap maju ke depan, Pak. Bapak maju ke depan nggak? Keren kan? Bayangin ini kalau semuanya suami Anda seperti ini besok. Acara ini orang-orangnya bergening nggak? Orang-orangnya keren-keren nggak? Tapi kalau ada yang kuning, hijau, putih segala macam beda-beda, nggak asik, betul nggak? Tapi kalau besok ada pin Elite Club di sini, ada pin White Topaz, eksekutif White Topaz di sini, Masya Allah, mengkilat-kilat di sini. Ini besok 3 ini sudah ada nih pinnya, pin Elite Club. Makanya pin itu kalau sudah ngumpul Bu, pakai pin itu tuh beda, auranya beda. Duduknya pun pasti, wah, nanti Elite Club itu wajib sebelah sini aja Elite Club. Elite Club khusus di sini, yang belum Elite Club di sebelah sini. Orang spesial sebabnya, orang Kopassus yang tiap hari kena marah. Ya, silakan dulu Pak, silakan dipakai jas. Tepuk tangan dulu. Nah, kan hitam putih, hitam, tapi besok pakai putih ya Pak Zaman ya, pakai warna putih. Kalau ini nih untuk training kesehatan, untuk training biasa, training leadership boleh pakai. Pakai yang warna baju biru ini bagusnya acara training atau seminar. Tapi kalau acara meeting itu wajib pakai jas. Warna dalamnya warna putih. Oke? Tidak pakai alasan. Ya, semuanya yang mau jadi Elite Club wajib satu bahasa. Oke? Satu sistem. Siap 2026 ini punya mobil? Siap? Yakin Allah Maha Pengabul? Sudah yakin sekarang? Kalau minta sama Allah itu jangan tanggung-tanggung. Mintanya. Allah itu Maha Pengabul, Maha Pengasih. Pasti dapat. Asalkan betul-betul Anda yakin. Kalau berdoa tuh yang pasti-pasti, jangan tidak pasti. Ya Allah, kalau Engkau izinkan, kenapa pula kalau Engkau izinkan? Allah tuh Maha Pengizin. Ya Allah, izinkan saya dapat mobil Pajero 2 tahun lagi. Ya Allah, 2010 anak saya mau pesantren, izinkan anak saya bisa masuk pesantren. Makanya siap jadi orang kaya? Siap jadi orang sukses? Oke Bapak Ibu sekalian, acara sudah selesai. Acara kita mulai jam 10:30. Elite Club tercepat hari ini.
cuma 1,5 jam. Jadi ini saya kasih kompensasi. Ini Elite Club kalau besok jam 9 teng. Ingat ya bahasa saya. Saya akan tetap meeting walaupun 1 orang di depan. Karena saya cari tim inti di bisnis ini. Anda mau cari tim inti nggak? Atau mau tim ambaradul? Tim inti. Mau jadi tim inti, Bu? Tapi jangan mudah tersinggung kalau dibimbing sama Bu Edi. Ya? Jangan mudah tersinggung dibimbing sama Bu Dini. Apalagi sama saya. Saya keras. Karena keraslah pada dunia supaya dunia lunak sama kita. Tapi kalau kita lunak sama dunia, dunia yang keras sama kita. Di saat ini kita santai-santai, suatu ketika nanti kita akan keras mencari rezeki yang besar. Betul nggak? Maka sekarang keraslah dikit. Supaya besok pensiun kita nggak nyusahkan anak kita lagi. Betul nggak? Ketika kita udah tua, udah nggak sanggup kerja lagi, uang masuk terus puluhan juta per bulan. Umroh nggak usah minta sama anak. Nggak usah jual tanah. Nggak usah jual rumah. Nggak usah gadai-gadai apa-apa. Umroh dengan bahagia. Pulang umroh malah banyak duit. Bu, yang udah tua-tua jangan merasa tua. Anda kalau masih bisa asapuran belum buka nian, ya kan? Bergeraklah. Niatkan bisnis ini bantu orang. Ketika Anda sudah bantu orang, Anda akan mudah nanti. Tapi kalau Anda udah mikirnya mobil, udah mikirnya rumah, udah mikirnya uang, aku harus dapat sekian, itu ego akan timbul. Anda akan serakah. Maka mulai dari sekarang berpikirlah untuk bantu orang. Mulai ikhlas bantu, maka Anda ngeluarin duit pun untuk bantu tim, Anda tidak akan hitung-hitung. Anda pasti ikhlas. Sarlangun mau dibesarkan lagi kan? Mau diledakkan lagi kan? Omsetnya mau diledakkan lagi kan? Kalau mau, mulai hari ini siap untuk jadi good team player, menjadi good promo. Yang leader-leader jangan lagi simpati dan empati. Memang kita harus bersikap kepada downline. Kita memang harus bertutur kata yang baik sama downline. Tapi Anda juga harus maksa downline. Harus dipaksa. Tim itu harus dipaksa. Mengerti? Oke. Sebelum saya tutup, saya kasih, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada yang bertanya? Oke. Tanya Pak, Ya. pakai blazer boleh kan? Blazer boleh, jas boleh. Blazer boleh, jas boleh. Kalau cewek rata-rata blazer. Ya, tapi pakai jas juga sangat bagus. Tapi kalau cewek itu rata-rata blazer. Ini kan blazer nih. Ini blazer nih sifatnya. Ini blazer. Panjang itu. Iya. Pendek nih, Bu. Pendek ya. Nah. Blazer panjang. Oh, blazer panjang ya. Itu pendek ya, Bu ya. Oh, jas. Gak apa-apa, ada jas boleh, ada blazer boleh. Pokoknya ada kerahnya seperti itu, ya cukup gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya harap yang belum Elite Club berjuanglah lebih keras dari sekarang. Pulang dari acara ini Anda betul-betul dituntut mulai mengundang nanti siang. Itu salah satu Elite Club. Salam Elite Club adalah mengundang. Terus tanpa Tapi Elite Club bulan depan 3 bulan lagi jam berapa? 9. Tepat. Pak, kalau terlambat gimana? Ini kaca kita buka, Anda duduk di pinggir. Tapi tetap bayar ya. Tetap bayar, Anda di pinggir, Anda dapat ilmunya di pinggir ruangan. Kami dulu seperti itu, Pak. Dulu namanya partner sejati meeting. Kalau ada Joyo, ada Mas Imam, itu mereka adalah alumni saya juga. Ini kaca ya. Kalau di Abadi itu dinding. Tembok begini, pintunya kayu. Anda tahu nggak, kami terlambat cuman 2 menit. Itu kisah terakhir saya sampai keluar air mata saya. Karena saya mau merubah hidup. Saya mau merubah hidup. Waktu itu saya begini. Belajarnya. 2 jam saya pakai ini. Saya mau merubah hidup. Kalau ada CCTV Abadi Jambi itu bisa disetel di tahun 2009. Seorang Sandi pernah kayak ini. Belajarnya. Ada. Kalau kalian kan, oh tutup, balik. Betul nggak?
Saya 2 jam sampai orang, ngapa Pak? Belajar Pak. Saya dengerin, nangis sekarang. Ya Allah, saya terharu ya Allah. Sampai begitu Pak dulu, ini saya rahmat orangnya. Tapi yang melakukan itu tuh minim, karena nggak ada niat untuk merubah hidup. Padahal udah susah, tapi nggak ada niat. Makanya orang bilang tuh SMS, sudah miskin sombong. Banyak gawinya, banyak niat. Presiden kalah sama gawe orang itu. Sibuknya tuh kalah, bupati kalah. Tapi duit tidak ada. Jangan-jangan kena azab. Kenapa? Azab itu salah, ada 2. Kalau tanda-tanda azab apa? 2. Hidup sibuk tiada henti, hidup tak berkecukupan. Saya ulangi, sibuk tiada henti, hidup tak berkecukupan. Itu kategori azab. Saya ulangi, sibuk tiada henti, sibuknya dahsyat. Kalah bupati, kalah pejabat, tapi tidak ada duit. Itu A. Siap berubah? Siap berubah? Pak, saya kan nggak pernah berdosa. Anda tak berdosa, tapi Anda berdoa. Biarlah aku miskin daripada orang tahu tuh kayu sombong. Amin kata malaikat. Sujud Anda minta duit tidak ada dapat Anda. Gara-gara ngomong, biarlah jadi miskin. Nyombongkan diri. Siapa yang mau jadi orang miskin? Anak kita korban sebabnya. Betul nggak? Kalau miskin tuh Anda selamat, Anda tidak ada gawe keras, tapi anak Anda yang jadi korban. Dicaci sama kawan-kawan karena saya pernah jadi korban bully gara-gara bapak saya nggak bisa ngasih uang jajan sama saya. Padahal bapak saya tentara. Makanya bapak ibu sekalian, miskin tuh dah enak. Betul? Siapa yang setuju sama saya miskin dah enak? Dah enak kan miskin? Dicaci sama keluarga, dihina sama keluarga, betul apa? Siap dendam positif? Dendam positif. Kau besok menghargai aku. 2 tahun lagi kau hargai aku. Aku naik haji, kau yang paling depan ngantarnya. Oke? Kok bisa Pak? Dia kan paling jahat. Iya, karena Anda bawa dan ke rumahnya. Tolong masak kambingnya, ambillah kepalanya. Ini dia paling senang gitu. Ini yang paling banyak ngejek kita dulu mungkin. Betul nggak? Siap berubah? Siap belajar sungguh-sungguh? Siap mau berubah hidup? Satu kata dari saya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum selain kaum itu sendiri yang berubahnya. Kalau Anda tidak berjuang dari sekarang, Anda tidak akan pernah diubah sama Allah. Ingat, nasib bisa diubah. Kalau orang bilang nasib tidak bisa diubah, itu maksud takdir. Takdir itu bisa diciptakan. Takdir bisa diciptakan. Masa iya Pak? Bisa. Anda pernah lihat banci? Pernah? Bencong pernah? Sampai ganti kelamin pernah? Berarti dia bisa merubah? Bisa dirubah takdirnya kan? Jadi bencong, sampai jadi wanita, berobat ke Thailand, akhirnya dijadikan betul-betul jadi cewek total. Bisa? Tapi memang kodratnya memang pria. Kodratnya pria, tapi bisa takdirnya diubah. Tapi tetap dosa. Jadi takdir bisa diubah. Apa yang harus kita ubah? Fikih. Cara merubah pikiran salah satunya pertemuan dan audio dan buku. Baca buku positif, dengar audio positif, dan datang pertemuan wajib hadir. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Jadi kalau tidak hadir hari ini tim Anda, inilah yang paling penting. Menurut Anda, saya ngomong barusan tadi termotivasi? Dapat ilmu? Pengen jadi kayak Bu Sulasti tadi? Pengen. Kalau memang pengen, tim Anda coba ditanya, Bu, pengen nggak kayak Bu Sulasti? Aku Bu Sulasti, betul nggak? Ibu mau bergerak nggak? Ngapain aku bergerak? Kan nggak termotivasi. Betul nggak kira-kira? Betul? Yang datang termotivasi. Makanya pertemuan itu penting. Siap ngotot? Sekian dari saya. Salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salah hanya milik saya, benar hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berusaha, kita harus bergerak keras, kita harus tim player. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.